Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Puliriswani. Di sini saya akan mempresentasikan modul 8 manajemen operasi yang berjudul Analisis Titik Impas. Analisis titik impas adalah suatu cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengetahui atau untuk merencanakan pada volume produksi atau volume penjualan berapakah perusahaan yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan atau tidak menderita kerugian. Break-even point analysis atau BEPA adalah analisis untuk menentukan hal-hal sebagai berikut. Menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus dibuat. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. Selanjutnya, mengukur dan menjaga agar perusahaan tidak lebih kecil dari BEP-nya, sehingga tingkat produksi pun tidak kurang dari BEP. Selanjutnya, menganalisis perubahan harga jual atau harga produk dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Selanjutnya adalah manfaat analisis titik impas menurut Sofyan Zahri Harapan. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara penjualan, biaya, dan laba. Yang kedua, untuk mengetahui struktur biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan perusahaan memberikan margin untuk menutupi biaya tetap. Yang keempat, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas di mana perusahaan tidak mengalami laba dan rugi. Selanjutnya, kelemahan titik impas. Yang pertama, membutuhkan banyak asumsi. Yang kedua, bersifat statis. Yang ketiga, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Yang keempat, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Yang terakhir, kurang mempertimbangkan resiko-resiko dalam masa penjualan. Selanjutnya, asumsi dalam BIP. Yang pertama, biaya yang digunakan dipisah menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya tetap dianggap konstan sampai batas tertentu. Yang ketiga, biaya variabel berubah proporsional dalam perubahan volume penjualan. Yang keempat, hanya digunakan untuk satu macam barang. Yang terakhir, harga jual tidak berubah. Segitu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.